Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan kita semua. Anak-anak hebat MI Muhammadiyah Kartoharjo yang dirahmati Allah, siapa yang ingin hidup bahagia? Pasti semuanya ingin hidup bahagia, kan? Nah, semua orang ingin bahagia, tapi tahukah kalian kebahagiaan itu bukan hanya karena punya mainan baru, uang yang banyak, atau nilai yang bagus saja. Tetapi kebahagiaan sejati adalah ketika hati kita merasa tenang dan dekat dengan Allah. Lalu bagaimana kiat meraih kebahagiaan hidup itu? Yang pertama adalah rajin beribadah. Di bulan Ramadan ini kita belajar puasa, sholat tarawih, membaca Al-Quran, dan bersedekah. Ketika kita rajin beribadah, hati kita akan terasa tenang. Allah berfirman bahwa dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Jadi kalau ingin bahagia, jangan tinggalkan sholat ya. Di rumah sholatnya yang rajin, jangan malas-malasan. Kalau mendengar azan, segeralah berwudu dan mengerjakan sholat. Ingat ya, dengan kita menjaga sholat, berarti kita menjaga hati kita untuk tetap dekat dengan Allah. Dengan kita dekat dengan Allah, maka secara langsung kita akan mendapatkan nilai yang bagus, kita akan mendapatkan rezeki yang banyak, karena kita dekat dengan Allah dan tidak meninggalkan sholat. Tapi kalau kita bermalas-malasan dan tidak dekat dengan Allah, maka untuk mencapai nilai yang bagus pun saat ulangan, saat ujian, kita akan kesulitan. Karena apa? Karena kita tidak dekat dengan Allah. Jadi anak-anak soleh-soleha MI Muhammadiyah Kartoharjo, di rumah jangan pernah meninggalkan sholat ya. Mari di bulan suci Ramadan ini kita berlomba-lomba untuk beribadah dan dekat dengan Allah. Ikuti tadarus di masjid, bersedekah, dan ikuti sholat taraweh ya. Anak soleh-soleha MI Muhammadiyah Kartoharjo, Bu Devi yakin kalian adalah anak hebat. Hebat tidak hanya dalam mencari ilmu, tetapi juga hebat dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban sholat dan juga kewajiban untuk berpuasa. Yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Anak yang taat dan berbakti kepada orang tua akan mendapatkan doa dan ridho mereka. Ridho orang tua ridho orang tua membawa kebahagiaan dan keberkahan hidup ya. Jadi ridho orang tua itu membawa keberkahan dan kebahagiaan hidup. Coba bayangkan ketika kita membantu ibu atau menuruti nasihat ayah. Nah, hari mereka di mana ayah itu akan merasa senang, ibu juga merasa senang, maka Allah juga merasa senang karena ridhonya orang tua itu juga ridhonya Allah. Jadi kalau di rumah kalian melihat kedua orang tua kalian sedang memasak atau membersihkan rumah, jadi kalian harus membantu. Jangan nggak mau males kayak gitu, nggak boleh ya, karena doa orang tua itu sangat berarti untuk kita. Ridhonya Allah itu pada ridhonya orang tua. Kalau orang tua tidak ridho, maka Allah pun juga tidak ridho. Gitu ya anak-anak hebat. Saya yakin kalian semua pasti sayang pada orang tua kan? Oke, terima kasih jawabannya.
Yang ketiga adalah suka berbagi. Di bulan Ramadan kita diajarkan untuk berbagi. Misalnya berbagi takjil, makanan, atau membantu teman. Saat kita berbagi, mungkin makanan kita berkurang, tetapi pahala dan kebahagiaan kita bertambah. Orang yang suka memberi biasanya lebih bahagia daripada yang hanya menerima saja. Jadi kalau hati kalian ikhlas untuk memberi, insya Allah Allah akan melipat gandakan untuk mengganti apa yang kalian berikan kepada orang lain tersebut. Yang penting hati kalian adalah ikhlas tanpa pamrih, daripada kalian hanya menerima saja. Saya nggak mau berbagi, tapi saya mau meminta jajannya teman saya, itu namanya nggak boleh ya. Kalau kalian punya rezeki lebih, alangkah baiknya kalian untuk berbagi pada teman, pada orang lain yang membutuhkan. Insya Allah dengan begitu rezeki kalian akan terus mengalir, tidak akan pernah terputus ya. Yang keempat adalah pandai untuk bersyukur. Kadang kita merasa kurang mainan, kurang uang jajan, atau kurang nilai yang bagus. Padahal Allah sudah memberi kita kesehatan, keluarga yang harmonis, dan madrasah yang baik. Orang yang pandai bersyukur akan selalu merasa cukup dan bahagia. Kalian sudah berada di lingkungan keluarga yang harmonis. Kemudian kalian sudah berada di madrasah yang tepat, madrasah yang MI Muhammadiyah Kartoharjo, madrasah yang baik, mengasah kemampuan akademik maupun non-akademik. Jadi kalian harus bersyukur, jangan mengeluh terus. Uang jajan saya kurang, nilai saya jelek. Tapi kalian harus pandai bersyukur, kalian itu sudah berada di lingkungan yang baik, lingkungan keluarga maupun lingkungan di madrasah. Kemudian yang kelima adalah berteman dengan baik. Nah, teman yang baik akan mengajak kita sholat, belajar, dan berbuat baik. Hindari teman yang suka berkata kasar atau mengajak berbuat nakal. Nah, itu harus dihindari ya, nggak boleh berteman sama orang seperti itu, karena nanti akan mempengaruhi kita ya. Lingkungan yang baik akan membuat hidup kita lebih tenang dan bahagia. Jadi kalian harus pandai-pandai memilih teman. Bukan artinya kalian untuk memilih-milih, saya nggak mau berteman dengan ini, saat itu enggak. Tetapi kalian harus lihat, oh teman ini membawa positif enggak untuk saya berteman. Oh ini anak-anak ini, teman-teman ini ngajak saya berbuat baik atau buruk ya. Contoh, kalau kamu berteman mainan dengan teman kamu, terus waktu bulan puasa teman kamu mengajak, ayo kita ambil mangga punya tetangga, habis itu kita makan diem-diem, jangan bilang ya sampai rumah nanti bilang kalau kita puasa. Berarti teman tadi mengajak kita untuk kejelekan kan, sudah diajak mencuri, diajak membatalkan puasa, dan juga diajak untuk berbohong pada orang tua. Itu nggak boleh ya. Kalau ada orang seperti itu atau teman kita seperti itu, maka kita harus mengingatkan, jangan, nggak baik. Ingat, di samping kanan dan kiri kita itu dicatat ada malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk kita. Kita seharusnya berbuat baik agar di bulan Ramadan ini kita mendapatkan pahala. Seperti itu ya anak-anak. Jadi kalau ada temannya mengajak keburukan, tolong diingatkan, malah jangan ikut-ikutan. Ayo ya enak ini beli es gitu, nggak boleh ya, nggak boleh. Kalian harus full puasanya. Syukur-syukur 1 bulan penuh ini kalian puasa penuh di bulan Ramadan ini, itu pasti pahalanya berlipat ganda. Malam hari juga masih melaksanakan tadarus, ikut bersedekah, bagi-bagi takjil, seperti itu ya anak-anak hebat. Nah, anak-anak yang soleh dan solehah, jadi kebahagiaan itu bukan dari jauh-jauh ya, tapi deket-deket aja. Nah, kebahagiaan akan tiba ketika kita itu yang pertama adalah satu, dekat dengan Allah.
Jadi kalau kita dekat dengan Allah, kebahagiaan juga akan datang dengan sendirinya. Jadi nggak perlu jauh-jauh nyarinya. Yang kedua adalah taat kepada orang tua. Jadi kalau kalian taat kepada kedua orang tua, maka Allah juga akan ridho. Yang ketiga adalah suka berbagi. Jadi kalau kalian suka berbagi, tidak pelit, suka berbagi apapun itu kepada orang lain yang membutuhkan, insya Allah kalian juga akan meraih kebahagiaan hidup dan juga kalian akan mendapatkan rezeki yang berlimpah ya, yang lebih-lebih. Allah menggantikannya lebih dari apa yang kalian berikan kepada orang lain. Yang keempat adalah pandai bersyukur. Jadi apapun yang kita miliki itu harus kita syukuri. Jangan kita melihat ke atas saja, tetapi juga melihat ke bawah. Boleh kita melihat ke atas itu untuk motivasi diri, tapi jangan untuk iri dengki. Nanti kalau kita iri dengki untuk melihat ke atas, maka Allah juga tidak akan memberikan kebahagiaan. Yang ada di hati kita itu tidak tenang, tetapi gelisah. Yang terakhir adalah memilih teman yang baik. Jadi dengan memilih teman yang baik, maka Allah pun juga akan ridho dan hati kita juga senang. Hati kita tenang, damai, tentram. Kita tidak akan gelisah lagi kalau memiliki teman yang baik. Nah, semoga di bulan Ramadan ini kita semua menjadi anak yang lebih baik dan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga anak-anak MI Muhammadiyah Kartoharjo di bulan suci Ramadan ini mendapatkan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu nikmat hidup, nikmat kesehatan, ataupun nikmat berkah ilmu dan juga rezeki yang berlimpah. Akhir kata, billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.